Puji Tuhan, kembali lagi kita berjumpa dengan merenungi firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa, Bapa di surga, dengan penuh sukacita kami menghampiri Engkau dengan mensyukuri kebaikan Tuhan buat kami sampai hari ini. Mensyukuri firman-Mu, kami boleh terima lagi dengan berbuka hati kami. Karena kami percaya firman-Mu lah bagi kami adalah kehidupan kami. Urapi kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berapa saat lalu kita sudah berbicara tentang Petrus di masa muda. Kata Yesus, dia mengandalkan kekuatan fisik, ya. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dia melayani Tuhan. Tapi saudara lihat, endingnya adalah penyangkalan. Sekarang Yesus berkata kepada Petrus, sesudah kebangkitan ini, Yesus mengangkat dia kembali. Memang berapa saat lalu dia dikatakan, engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau pergi kemana engkau mau. Tapi sekarang Yesus berkata kepada Petrus, tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang Yesus katakan tentang Petrus ini? Tentang dia sekarang menjadi tua. Apa yang dimaksud dengan menjadi tua? Kalau tadi kita lihat dia masih muda, bukan dalam hal umur. Sekarang dia menjadi tua, bukan juga dalam hal umur. Tetapi mari kita lihat pengalaman-pengalaman Petrus sesudah kebangkitan Yesus Kristus. Pengalaman-pengalaman dia sesudah mereka alami pencurahan Roh Kudus di kamar loteng. Disinilah kita mulai melihat pengalaman Petrus yang Yesus sebutkan seperti satu nubuatan, bahwa waktu engkau menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Apakah ini, saudara-saudara? Sekarang Sesudah Yesus naik ke surga dan Yesus berkata, tunggu di kamar loteng itu, tunggu di Yerusalem. Sekarang pengalaman menjadi tua itu mulai dia alami, mulai dia praktekkan. Apa itu? Kisah Para Rasul mulai mencatat tentang Petrus. Pengalaman menjadi tua benar-benar dia alami, bukan secara fisik, bukan secara umur, tetapi pasal 2 ayat 14. Saudara mulai lihat di sana, Petrus mulai berkhotbah, saudara-saudara. Petrus mulai menginjil tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Dan saudara tahu, penginjilan ini adalah satu penginjilan yang luar biasa yang terjadi pada murid-murid. Karena apa? Penginjilan ini menghasilkan 3.000 orang bertobat. Orang-orang datang kepada Tuhan. Mereka bertanya, kami mau buat apa? Petrus berkata, bertobatlah kamu. Harus bertobat. Mereka harus terima Yesus. Itulah Injil. Injil berbicara tentang Yesus. Di luar Yesus bukan Injil. Tetapi setiap hamba-hamba Tuhan, dia kalau berbicara tentang Injil, dia berbicara tentang Yesus mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kedua kali. Saudara perhatikan bagaimana pengalaman pertama ini, saudara-saudara. Keberaniannya, dia mulai menampakkan. Dia disuruh berhenti, saudara-saudara, tetapi tidak bisa. Pada pasal 2 ayat 14, kita kisah para rasul. Petrus berkhotbah lagi, saudara-saudara ya. Petrus mulai berkhotbah ya tentang Yesus, bagaimana dia mati dan bangkit. Keberaniannya muncul, saudara-saudara. Dia disuruh berhenti.
Tetapi tidak bisa. Petrus berkata, mana bisa, kami harus lebih taat pada Allah daripada taat kepada manusia. Saudara-saudara, inilah penampakan Petrus sebagai seorang yang Yesus katakan tadi. Engkau menjadi tua, engkau akan diikat oleh seseorang, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan membawa engkau kemana engkau tidak mau. Saudara lihat pekerjaan Roh Kudus melalui penginjilan Petrus, melalui pelayanan Petrus, saudara-saudara ya. Lalu di pasal 5 ayat 27, dibawa dia ke mahkamah agama oleh orang-orang Yahudi. Lalu dia diperhadapkan kepada imam besar, saudara-saudara. Sekali lagi dia ditegur supaya berhenti. Tetapi saudara-saudara, orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang rohaninya semakin menaik, apa yang Petrus katakan? Kami harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Sama saja dia berkata, kami harus lebih taat pada Allah daripada kamu mahkamah agung, kamu mahkamah agama ini, kamu hai imam besar, saudara-saudara. Dan saudara tahu, di pasal yang sama ayat 40, dia disesah. Kata ayat, apa arti disesah? Dipukul. Dia mulai mengalami penderitaan. Dia alami bagaimana penginjilan itu ada resikonya, tetapi dia tidak berhenti. Dia berbicara terus. Saudara lihat pasal 5 ayat 42, dikatakan tiap hari beritakan Injil Tuhan. Inilah seorang yang dewasa di dalam Tuhan. Inilah seorang yang menjadi tua di dalam Tuhan. Sebenarnya secara manusia kita tidak mau menderita, tetapi saudara lihat, orang lain akan mengikat engkau, membawa engkau kemana engkau tidak mau. Daging dan roh memang selalu berlawanan. Kalau secara daging kita tidak mau menderita, saudara. Itu muda, masa muda lalu Petrus. Tapi sekarang Yesus berkata, engkau menjadi tua, engkau akan menjadi tua, dan engkau akan punya pengalaman baru dengan Tuhan. Dan saudara lihat, setiap hari tidak berhenti beritakan Yesus. Tiap hari memberitahu tentang Yesus kepada orang-orang di mana saja dia berada. Dan saudara-saudara, di kitab Kisah Para Rasul, saudara perhatikan di sana, ada begitu banyak tanda-tanda mujizat yang Tuhan nyatakan melalui Petrus, saudara-saudara. Bagaimana dia memasuki bait Allah, ada orang yang timpang, tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada pada kami, tapi dalam nama Yesus bangkit berjalan. Ini saudara lihat bahwa kuasa Tuhan menyertai Petrus. Orang-orang yang tua di dalam Tuhan, orang-orang yang dipakai oleh Roh Kudus, mereka akan bicara terus tentang Yesus Kristus. Saudara perhatikan, mujizat-mujizat terjadi melalui pelayanan Petrus, saudara-saudara. Ya, tadi saya katakan mujizat yang luar biasa adalah orang-orang bertobat, orang-orang terima Yesus, orang-orang hatinya tersayat-sayat, saudara-saudara, dengar Injil Tuhan. Orang-orang tidak tersayat-sayat hatinya dengar ada berkat-berkat kalau kita melayani Tuhan, kalau kita memberi kepada Tuhan. Bukan itu berita Injil. Tetapi Petrus, dia beritakan Injil. Yesus mati yang kamu tolak itu, sekarang dia bangkit. Dan dia ada, dia hidup, saudara-saudara. Dan saudara perhatikan bagaimana walaupun di penjara, walaupun disesah, dipukul, tetapi tiap hari dia menginjil. Saudara-saudara, saya tertarik apa yang dikatakan oleh Petrus atau suratan Petrus pertama, dituliskan begini, pasal 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah
Ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara-saudara, inilah jawaban Petrus terhadap apa yang Yesus katakan. Waktu engkau menjadi tua, pengalaman pelayanannya membuktikan dia benar-benar diikat oleh seseorang. Dia dipimpin oleh seseorang. Itulah Roh Kudus yang memimpin Petrus, yang memimpin hamba-hamba Tuhan masuk dalam penderitaan, masuk dalam pengalaman-pengalaman pahit. Tetapi di sana Injil diberitakan, Tuhan Yesus dipermuliakan. Marilah kita belajar dari Petrus. Walaupun pernah gagal, tetapi dia Tuhan pakai karena Roh Kudus memimpin dia. Puji Tuhan, semoga renungan ini menjadi berkat buat kita sekalian. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa pelajaran atau perenungan kami pada hari ini adalah mengenai kehidupan Petrus. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami meninggalkan masa muda kami, masa di mana kami mengandalkan fisik, tapi kami mengandalkan Roh Kudus selalu memimpin pelayanan dan pengiringan kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.